Ya, jadi terhitung dari hari raya di tanggal 22, kita sudah melakukan persiapan-persiapan di mana H+H-3 kita sudah melakukan penebalan-penebalan untuk membantu dan membackup Polsek Parapat dan pos-pos pelayanan, pos pengamanan yang ada di wilayah hukum Parapat. Untuk pos pengamanan sendiri kita sudah membangun 4, yang di Kota Parapat 2, dan yang akses menuju dan melalui Parapat ada 2. Dengan jumlah kekuatan personil kurang lebih sekitar 95 personil. Dan sampai H+7, personel-personel kita tetap standby dan BKO di Parapat untuk melakukan pengaturan kelancaran ketertiban lalu lintas. Seperti pada hari ini H+4, kita melihat arus kendaraan masih cukup panjang dan cukup padat, dan anggota-anggota kita melakukan pengaturan. Dan juga kita akan melakukan koordinasi dengan teman-teman dari Polres Siantar, karena limpahan dan tumpahan dari Parapat ini tentu akan ditampung oleh Polres Siantar. Memang terjadi kepadatan, tapi dengan pengaturan anggota kita dan membuat beberapa rekayasa lalu lintas seperti pengalihan jalan, situasi lalu lintas bisa berjalan. Walaupun memang terjadi pengurangan laju kendaraan, tetapi kendaraan-kendaraan yang melintas dan melalui Parapat, termasuk yang menuju Kota Siantar, itu dapat berjalan dan bisa terurai lebih cepat. Himbauan kita Pak kepada pengemudi? Ya, yang pertama tentu kita menghimbau kepada seluruh pengemudi, sebelum melakukan perjalanan, lakukan pengecekan kesiapan dan kondisi kendaraan yang akan digunakan, sehingga memang siap, tidak mengalami gangguan, kekurangan oli, kemacetan, fungsi-fungsi kendaraan yang lainnya, yang tentu ini bisa berdampak mengganggu kelancaran lalu lintas. Kemudian yang kedua, persiapkan kondisi sehat. Kondisi sehat dan fit tentu ini akan mempengaruhi dalam mengendalikan dan mengemudikan kendaraan. Yang ketiga, tentu kami menghimbau untuk tetap mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas dan juga mematuhi apa yang menjadi himbauan dan arahan-arahan petugas di lapangan. Ini semua kita lakukan demi kelancaran berlalu lintas. Ya, tadi pagi itu ada satu kejadian tepatnya di Jembatan Sera-Sera, ada satu unit mobil minibus masuk ke jurang yang kedalaman kurang lebih 10-15 meter. Ada korban 1 meninggal dunia, dan saat ini masih korban lainnya mendapat perawatan di Rumah Sakit Parapat. Untuk selanjutnya kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap supir. Kita duga penyebabnya adalah kondisi supir yang tidak fit karena mungkin mengantuk. Ya, memang terlihat sekali setelah kita bisa melewati dan melalui pandemi COVID, kita melihat begitu besar animo masyarakat, begitu besar animo wisatawan yang datang berkunjung Parapat. Kita bisa melihat dalam 4 hari terakhir ini, Parapat begitu padat dikunjungi oleh kendaraan, begitu padat dikunjungi oleh warga masyarakat. Di satu sisi ini tentu berdampak kepada perekonomian di Parapat. Banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang bisa merasakan dampak ekonomi, tetapi dampaknya adalah kepadatan arus lalu lintas itu mengakibatkan sedikit terganggu situasi arus lalu lintas. Tapi dengan kehadiran kita yakin bahwa masyarakat semua merasakan dampak positif dari libur panjang ini. Perekonomian bisa bergeliat dan masyarakat bisa menikmati daerah-daerah wisata di Parapat. Dan kita yakinkan bahwa kami dari Polres Simalungun siap memberikan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam berwisata dan berlibur di Kota Parapat. Jangan ragu-ragu untuk datang dan berkunjung ke Kota Parapat, Kabupaten Simalungun. Horas!